Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ingin diskusi ya, ingin menyampaikan beberapa pandangan, ikut berkomentar tapi tidak terkait kasusnya, akan tetapi terkait efek jangka panjang dari fenomena-fenomena seperti kasus Vina ini. Lalu bagaimana kasus Vina ini dipandang oleh netizen, lalu sampai pemberitaan, terutama pemberitaan ya, pemberitaan terkait tragedi pembunuhan Vina ini. Lalu bagaimana yang kita ketahui, pembunuhan Vina ini sudah diputuskan oleh pengadilan, siapa-siapa yang tersangka ya, tersangkanya siapa saja. Lalu karena ada film kemarin, film Vina itu, lalu kasus itu dibuka kembali dengan ada 3 DPO, lalu yang sudah ketangkep 1, lalu diberitakan bahwasanya yang 2 itu adalah fiktif, gitu ya. Lalu ada komentar kalau yang 2 itu fiktif, kok DPO ada DPO fiktif kan gitu ya, dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahas kasus ini secara substantif ya, tapi akibat kasus ini banyak masyarakat berkomentar, banyak masyarakat berpandangan. Ternyata seperti atau seakan-akan memperlihatkan bagaimana kondisi kepolisian hari ini, kondisi persidangan hari ini, hasil persidangan. Jadi seakan-akan masyarakat di satu sisi ya, di satu sisi, satu pihak banyak yang tidak percaya akan proses yang dilakukan oleh penyidik atau penyelidik ya, di kepolisian, lalu proses di persidangan. Berarti di persidangan ini sudah melibatkan jaksa, gitu ya, jaksa penuntut umum, melibatkan hakim, nah sudah berproses di pengadilan, di persidangan, sampai sudah diputuskan kasus itu setelah kurang lebih 8 tahun. Lalu ada fenomena yang meledak hari ini. Lalu juga kita masih ingat putusan Mahkamah Konstitusi yang kaitannya putusan nomor 90 ya, putusan nomor 90 tentang usia capres cawapres itu ya. Lalu juga yang terbaru juga terkait pilkada, bagaimana pemaknaan usia calon kepala daerah yang diputus oleh Mahkamah Agung. Dan banyak netizen yang berkomentar ini itu ya. Intinya ketidakpercayaan ataupun menyaksikan proses peradilan yang sudah dijalani, proses sidang yang sudah dijalani, dan apapun yang diputuskan hakim itu juga mereka sebagian pihak atau opini yang juga berkembang itu meragukan atau timbul ketidakpercayaan. Yang ketidakpercayaan itu dimuat di media, baik media sosial, media cetak, media online, dan lain sebagainya. Apalagi hari ini informasi itu sudah di tangan ya. Apalagi media online sudah kejadian itu atau berita itu, sampai itu berita perspektif, berita analisis orang, siapapun tokoh tertentu mungkin, itu bisa diterima sangat cepat. Sehingga dan ini menampilkan persepsi ya, menjadikan beberapa orang itu meragukan proses pengadilan, proses persidangan.
lalu melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, dan ini termasuk atensi untuk warga negara Indonesia terhadap sistem pemerintahan kita, ataupun ini atensi untuk lembaga-lembaga semuanya. Kayaknya kita memang ada yang perlu dibenahi, apakah di sistem hukum kita atau sistem media kita, ataukah memang ini perlu ada pendidikan hukum kepada masyarakat. Kita perlu analisis mana ini yang bermasalah sebenarnya, atau mana ini yang perlu ada perbaikan sistem, sehingga kalau ini gelombang panas ketidakpercayaan terhadap institusi hukum, ini nanti bergulir, dan ini akan menjadi bom waktu. Mungkin ini bola panas yang akan meledak entah kapan, tapi ini sudah mulai, sehingga ini harus menjadi kewaspadaan kita semua. Karena apa? Jika masyarakat itu sudah tidak percaya dengan hukum, tidak percaya dengan pemerintahan, sudah tidak percaya dengan sistem yang dijalani, yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, maka kalau kita mengutip pendapat atau pernyataan Profesor Dr. Mahfud MD, jika masyarakat sudah tidak percaya dengan hukum, dengan sistem pemerintahan kita, maka akan berakibat pada ya chaos. Chaos itu berarti saat sudah chaos maka negara akan bubar. Ini terkait pernyataan Profesor Dr. Mahfud MD waktu itu, keterkaitan tentang negara Indonesia akan bubar pada tahun 2030 apa bagaimana. Lalu beliau menyatakan, ya intinya yang saya tangkap adalah tidak nunggu tahun berapa, tapi kalau sudah sistem ini tidak dipercaya oleh masyarakat, maka akan menjadi chaos, akan menjadi ketidakpercayaan terhadap hukum, dan padahal hukum itu adalah panglima tertinggi kita yang akan menyelesaikan segala perselisihan, baik perselisihan antara masyarakat, antara pemerintah dengan masyarakat, ataupun sebaliknya. Dan itu semuanya diatur di dalam mekanisme hukum kita. Sehingga jika mekanisme hukum, mekanisme di dalam persidangan, mekanisme hukum sistem pemerintahan kita ini tidak dipercaya, sistem hukum kita itu masyarakat tidak mempercayai hasilnya, maka ya sudah chaos. Maka hati-hati, kita perlu hati-hati dan mawas diri, menjaga diri terkait fenomena apapun, sehingga kita berkomentar harus hati-hati semuanya. Dan ini dari sisi masyarakat dan sisi pemerintah ya. Dari sisi pemerintah ini harus menjadi evaluasi. Pemerintah ini harus dibahas, fenomena seperti ini harus dibahas dari sisi pemerintah dan DPR. Ini perlu dicermati ya, sehingga harus ada perbaikan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dirubah, apa yang perlu disempurnakan lagi, supaya kebijakan hukum kita, sistem hukum kita itu merespon zaman yang hari ini media sosial sudah sangat luas, setiap kepala memegang handphone, memegang internet, jaringan internet ada, dan informasi sangat cepat. Ini harus kita antisipasi, harus diantisipasi oleh semua pihak, terutama pemerintah dan DPR, untuk memikirkan ini, untuk mengkaji ini, apa yang perlu diperbaiki. Mungkin sekian komentar atau pandangan terkait ketakutan saya, atau ada ketakutan jika fenomena seperti ini berlanjut,
cita fenomena ini akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Semoga saja ini tidak terjadi, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.